Selama 9 hari, Anggi menempuh perjalanan berat menuju ketinggian 5.634 meter bertumpu pada satu kaki kanannya yang kini sudah diamputasi sejak kecelakaan tahun 2015. Dengan dukungan tongkat, ia menapaki jalur ekstrim Himalaya bergabung dengan ratusan pendaki dunia lainnya. Pendakian ini bukan sekedar perjalanan pribadi. Melalui gerakan sosial bertajuk Satu Langkah Lagi, Anggi memberi inspirasi dan harapan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih sebaik-baiknya untuk teman yang udah percayai, support hingga aku sampai di sini, dan terima kasih juga untuk Whittaker yang udah mempercayai mimpi disabilitas untuk bisa sampai di sini. Sebelumnya, Anggi juga sudah menaklukkan berbagai puncak tertinggi di tanah air, 15 gunung dalam waktu 2 bulan. Dukungan pun terus mengalir. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut semangat Anggi layak menjadi contoh anak muda Indonesia. Fundamental dan juga nilai yang dibawa Mas Anggi ini harus kita siarkan secara luas. Jadi mungkin ini gunung, tapi menembus batas itulah yang kita harus banyak memberikan contoh dari Mas Anggi lah. Semoga ini bisa menginspirasi untuk seluruh generasi muda di luar sana dan lagi motivasi, lagi dalam. Ingatlah Mas Anggi. Pencapaian ke base camp ini menjadi pijakan awal. Anggi kini menargetkan puncak tertinggi dunia, Mount Everest. Perjalanan Anggi menjadi sumber inspirasi banyak orang. Lewat kisahnya, puluhan orang mengaku terhindar dari niat bunuh diri. Sebuah bukti nyata bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Perjalanan menuju puncak selalu dimulai dari keberanian untuk melangkah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, sebetulnya bagaimana kisah inspiratif ini, di studio kami sudah hadir Mas Anggi, yang Mas Anggi Wahyuda ini yang berhasil ya untuk menaklukkan itu tadi base camp Everest. Iya. Mas Anggi, kami ucapkan tentunya selamat. Terima kasih, Mbak. Keren sekali menjadi salah satu keterbatasan. Betul. Mas Anggi, ini mungkin bisa diceritakan seperti apa sih pengalamannya, Mas? Dan pertama kali ini kenapa bisa ada keinginan untuk naik gunung gitu, Mas? Yang pertama adalah jadi dulu tuh ada salah satu penulis juga di Indonesia itu dia bilang, untuk apa capek-capek patah hati kalau nggak bisa dijadikan royalti. Aduh, puitis banget. Bener. Nah, jadi pada saat itu tuh 2020 kan COVID. Nah itu dulu tuh Anggi nggak bisa ngonten outdoor sama sekali karena banyak penjagaan. Nah salah satunya yang bisa didatangi itu adalah gunung waktu di Sumatera Utara. Saat itu yang Anggi daki gunung dan ngonten gitu. Dan alhamdulillah tuh waktu ngonten gunung itu respon orang tuh pada positif semua. Iya. Jadi kayak udah deh sekarang kontennya gunung aja, nggak usah sosial eksperimen atau prank kayak yang dari awal konten. Iya. Artinya sebelum mendaki ini Mas Anggi emang udah sering banget dan suka kegiatan-kegiatan outdoor gitu ya? Dulunya sih bukan daki gunung ya Mbak, tapi emang suka olahraga aja dari dulu. Nah tapi kebetulan pada saat itu satu-satu yang bisa dilakukan cuman mendaki gunung karena ada COVID itu. Iya benar. Mas Anggi, tapi untuk mencapai base camp Everest tadi berapa hari sih dan gimana persiapannya, Mas? Kalau total di pendakiannya itu 11 hari, tapi kalau total semua ekspedisinya itu di 17 hari. 17 hari. Kalau untuk persiapannya itu kita udah matang banget sih sebenarnya, itu dari Oktober tahun lalu tuh saya udah berbulan-bulan ya. Iya, karena di bulan 12 lalu tuh saya ada ekspedisi juga ke Gunung Loser, yang mana tuh gunung dengan trek terpanjang di Asia Tenggara. Wow. Awal mula kenapa memilih Everest Base Camp ini kenapa nih, Mas? Karena kenapa Everest Base Camp ya, orang-orang tuh kenapa mesti ABC sih gitu, kenapa nggak langsung yang gunung-gunung lainnya gitu. Yang pertama adalah kesempatan untuk dilihatnya itu lebih gede Everest Base Camp. Dan yang kedua, kami ke Everest Base Camp itu bukan sekedar daki gunung, tapi ingin menjalankan campaign Satu Langkah Lagi. Yang mana campaign itu adalah ingin berbagi semangat ke teman-teman disabilitas, teman-teman yang lagi nggak percaya diri. Karena di campaign sebelumnya itu
alhamdulillah itu berhasil banget. Yang termotivasi itu bukan cuma teman-teman disabilitas saja, tapi teman-teman yang lagi nggak percaya diri. Bahkan itu kalau nggak salah ada 20 orang hampir gagal bunuh diri gara-gara video. Gara-gara sempat viral juga ya, 20 orang gagal bunuh diri karena ada video itu. Iya benar. Makanya kita pilih Everest Base Camp dan kita pengennya itu menginspirasi dunia, bukan hanya sekedar Indonesia. Mas Anggi, tapi tantangan terbesarnya apa sih ketika naik gunung itu? Kalau tantangan terbesarnya ya sebenarnya trek di ABC itu nggak lebih sulit dari di gunung Indonesia. Cuman prosesnya aja yang jadi tantangan terbesar adalah itu aklimatisasinya. Karena di mana gunung ketinggian 3000 mdpl di Indonesia itu biasanya udah puncak kan. Tapi di sana tuh masih trek untuk perjalanan karena sana kan 5000 ABC. Tapi sebenarnya paling besar tuh adalah ya ngebentuk di awal sih cari sponsornya ya. Betul. Itu paling susah. Persiapan awalnya matang-matang gitu yang perlu dipersiapkan sebelum menanjak nanti ya. Untung tim kita tuh pada siap semua kan. Mas Anggi, kita masih akan mendalami cerita Mas Anggi terkait dengan mendaki gunung dan lain sebagainya. Tapi saat lagi ya Mas Anggi, kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kita kembali berbincang dengan Mas Anggi. Mas Anggi, untuk bisa mendaki pegunungan yang sangat tinggi, namun dengan kondisi fisik Mas Anggi, mohon maaf, yang memang ada kekurangannya juga. Ini apa yang membuat Mas Anggi bisa bersemangat untuk mendaki seperti itu? Kalau dari segi latihan pasti persiapan tuh udah matang banget ya. Tapi yang bikin lebih semangat tuh adalah dimana saya tuh punya mimpi, Mbak. Gimana nanti di kedepannya orang-orang melihat disabilitas itu udah nggak melihat kesedihannya, tapi sesimpel melihat orang botak aja gitu. Jadi ngeliat disabilitas tuh kayak, oh ya udah nggak apa-apa gitu, udah biasa aja. Karena itu biasa aja. Karena sekarang tuh disabilitas tuh kan yang dilihat selalu kesedihannya, terus kekurangannya, tapi mereka nggak tahu nih di dalamnya ada mereka positif yang ada sebenarnya positifnya bisa seperti kita apa. pancarkan juga ya. Iya, makanya saya tuh pengen buktikan itu. Makanya sekarang tuh orang kan bilang banyak sih caranya, nggak mesti naik gunung, mesti ada cara lain. Tapi di Indonesia sekarang cara paling gampang ngebuktikan adalah jalur viral. Dan paling gampang adalah ya saya tuh naik gunung. Mungkin cara sederhananya sekarang seperti itu. Iya, betul. Mas Anggi tadi juga sempat menyinggung sedikit ya tentang ada banyak sekali orang yang cerita ke Mas Anggi ingin bunuh diri gitu. Iya, benar. Mas Anggi, ini tanggapannya seperti apa sih ketika ada orang yang bercerita seperti itu? Mas Anggi, apa yang dilakukan pertama kali nih, Mas? Yang pertama adalah merasa bersyukur ya, Mbak. Merasa kayak, wah akhirnya ternyata aku bisa berguna juga bagi orang lain. Dan ternyata masalahku tuh nggak sebesar masalah mereka gitu. Makanya ketika ada orang bingung nih, lagi depresi, lagi nggak percaya diri, nggak tahu nih mau ngapain gitu. Dan kayak merasa hidupnya paling susah gitu kan. Itu Anggi pertama kali bilang ke mereka tuh adalah, ya sebenarnya ya berdamai aja dulu dengan keadaan gitu. Bisa memberi contoh pada mereka yang sebenarnya mungkin belum paham dan merasa sendiri juga ya. Bener, dan sebenarnya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan di dunia ini, dan nggak ada yang nggak mungkin. Kayak Timothy Ronald tuh pernah bilang, selagi masih di bawah matahari di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kecuali manusia makan kepalanya sendiri. Intinya berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan keadaan. Iya, Mas, ya? walaupun ternyata bersyukur itu bukan jalan keluarnya. Betul. Sebenarnya jalan keluarnya adalah bergerak dan lakuin apa yang bisa kau lakukan di hari ini. Gitu, dan tunjukkan ya. Iya. Oke, Mas Anggi, kita juga ingin menyinggung sedikit kecelakaan yang Mas Anggi rasakan di 2015 ya. Itu apakah memang pada saat momen Mas Anggi sudah aktif kegiatan outdoor, aktif kegiatan fisik, atau gimana Mas Anggi? Mungkin bisa cerita sedikit. Justru di 2015 tuh saya tuh dulu sebelumnya itu atlet, Mbak. Atlet balap sepeda. Makanya ketika kecelakaan itu tuh saya bener-bener kayak depresi banget karena kehilangan pribadi yang udah lama dibentuk. Dimana saya tuh dari usia 9 tahun itu udah juara kejurda, udah sering ngikut event-event nasional. Nah ketika kecelakaan tuh kan saya udah nggak bisa lagi kan. Di situ hobi hilang, cita-cita hilang, dan situ bener-bener membuat saya kayaknya lebih baik meninggal deh daripada memulai sesuatu yang memang karena ngebentuk pribadi baru tuh sulit banget. Banget. Tapi Mas Anggi berhasil bangkit dan ini juga bisa jadi contoh untuk masyarakat di luar sana bahwa keterbatasan itu bukan jadi penghalang untuk kita bisa maju begitu ya Mas Anggi. Pokoknya intinya do it right now, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan juga. Something later becomes never gitu ya Mas Anggi. Karena menurut saya Mbak, depresi itu nggak buat kita jadi lebih baik, tapi buat kita jadi lebih buruk.
Karena depresi itu menghasilkan pemikiran-pemikiran negatif. Yang mana pemikiran negatif akan menghasilkan hasil yang negatif juga. Mas Anggi, terima kasih ya, terima kasih banyak ya, sudah berbincang, berbagi sekali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan semangat selalu, sehat selalu Mas Anggi. Kita tunggu lagi nanti ekspedisi selanjutnya akan ke gunung mana. Kita tunggu lagi. Ajak-ajak juga kali ya. Betul. Oke.